Halo sahabat Mongabai, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Akita Verslita dari Mongabai Indonesia di Bincang Alam Mongabai Indonesia. Apa kabar nih sahabat Mongabai semua? Semoga sehat-sehat ya gitu. Kalau saya sendiri saya baru vaksin kemarin. Jadi saya agak-agak demam-demam gitu deh. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk bertemu sahabat Mongabai semua di Bincang Alam setiap hari Kamis karena pastinya di Bincang Alam kita akan selalu membawa narasumber yang keren yang berkaitan dengan topik-topik yang sangat menarik mengenai isu-isu lingkungan. Dan sudah nggak berasa ya kalau sekarang nih kita sudah semakin apa sering bukan semakin banyak episode episode bincang alam yang sudah kita laksanakan. Jadi semoga saya bisa terus menyapa sahabat Mongabai di bincang alam. Nah, seperti biasa, bukan bincang alam kalau tidak membawa dan mendiskusikan isu-isu dan topik-topik menarik gitu ya. Karena hari ini saya ingin mengajak sahabat Mongabai semua untuk membahas sebuah permasalahan yang sepertinya tuh ibaratnya elephant in the room gitu ya. Kayaknya sahabat Mongabai pun sudah tahu gitu dan sudah sadar ya bahwa sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita itu kita menemui nih masalah-masalah seperti ini, yaitu masalah tentang bagaimana limbah yang dihasilkan dari pesta-pesta pernikahan. Nah, kalau saya tadi sempat googling-googling dulu ya, ternyata bahkan di Jabodetabek saja dalam 1 bulan tuh ada ribuan gitu pesta pernikahan yang dijalankan dan pastinya juga akan membuat semakin banyak limbah-limbah gitu ya. Tapi kan sebetulnya patut disadari juga ya bahwa memang pesta pernikahan ini sebuah momen yang sakral gitu. Dan kita akan bertanya nih ke rekan-rekan saya yang saya undang hari ini untuk bisa sharing sebetulnya bagaimana sih solusinya gitu. Karena mereka mempunyai konsep yang amat sangat menarik tentang pesta pernikahan yang ramah lingkungan gitu. Jadi sahabat Mongabai terus ya tonton bincang alam ini dan saya ingin memperkenalkan tamu kita atau narasumber kita di bincang alam hari ini ada Kak Anjar Ningtyas dan Kak Imam Pesuwaryantoro yang merupakan founder dari Eco Wedding Sustainable Wedding Planner. Halo Kak Anjar dan Kak Imam. Halo Halo Kak. Kak Rita. Halo sahabat Mongabai. Sahabat Mongabai, welcome to Mongabai Channel. Halo Kak Imam dan Kak Anjar. Selamat datang di Bincang Alam. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya Kak ya, yang mungkin Kak Imam dan Kak Anjar sendiri juga sudah memberikan solusi gitu ya kalau bisa dibilang. Sahabat Mongabai juga pasti udah penasaran banget sebenarnya bagaimana sih pesta pernikahan ini bisa dibuat sedemikian rupa menjadi lebih ramah lingkungan gitu ya Kak ya, tanpa mengurangi esensi kesakralan dari pesta pernikahan. Betul Kak? Ya, Betul betul banget. banget. Oke. Nah, sebelum kita mulai dengan pemaparan dan penjelasan dari Kak Anjar dan Kak Imam, seperti biasa sahabat Mongabai silahkan untuk absen dulu ya. Saya pengen lihat nih sahabat Mongabai dari mana saja yang sudah hadir. Oke, saya mau bacain satu-satu dulu nih Kak Imam dan Kak Anjar. Kita supaya punya bayangan ya. Wah, di sini ada salam Jatim, piye kabare. Wah, Jawa Timur sudah Api, bergabung. Rek. Ada Duri di Riau juga sudah hadir. Mana lagi nih? Aceh juga hadir. Wow. Halo dari Aceh. Jember pun hadir. Ada lagi, nah Bengkulu juga hadir. Sepertinya teman-teman dari Indonesia Timur belum pada bergabung, tapi nggak masalah. Kita bisa tunggu teman-teman semuanya seluruh Indonesia berkumpul dan sambil menyimak pemaparan dari Kak Anjar dan Kak Imam, sahabat Mongabe silahkan juga siapkan pertanyaan nanti yang akan dibantu dijawab oleh Kak Imam dan Kak Anjar. Betul ya? Ya, betul Kak. Tuh. Oke, tanpa berlama-lama, saya ingin mempersilahkan Kak Imam dan Kak Anjar untuk memberikan pemaparannya tentang bagaimana mengadakan pesta pernikahan yang ramah lingkungan. Silahkan Kak Imam dan Kak Anjar. Ya, oke. Selamat malam semuanya sahabat Mongabai. Malam. Ya, di sini
Kita akan memberi sedikit sharing kali tentang ya. apa yang sudah kita lakukan. Iya. Dan belum tentu sharing yang kita sampaikan ini dalam artian kita menggurui. Jadi kita diskusi dua arah gitu. Ya, betul. Jadi di sini kita coba memperkenalkan sebuah pesta pernikahan yang ramah lingkungan yang masih kita bilang bukan belum ada ya, tapi masih sangat sedikit karena sebenarnya sudah ada beberapa juga yang menjalankan pesta pernikahan ramah lingkungan tersebut. Nah, jadi kalau di sini pesta pernikahan ramah lingkungan itu sebenarnya adalah di mana pesta pernikahan tersebut dapat memberikan impact ya. Value added. Ya, value added terhadap lingkungan yang tidak akan banyak mencemari lingkungan. Itu dari mulai dekorasinya, dari mulai souvenirnya, undangan, kemudian sampah makanan. Ya, terutama sampah makanan dan juga dari pakaian pun juga bisa itu menimbulkan limbah sampah yang dihasilkan ataupun limbah lingkungan. Nah, dari situ nantinya kita akan memberikan sebuah insight. Ya, sebuah insight kepada klien atau customer kita atas hasil sampah yang terpilah. Ya, atas hasil sampah terpilah atau terrecycle. Ya, terrecycle. Jadi sebelum masuk dalam materi, aku juga mau sedikit info ya. Jadi adanya Eco Wedding ini hadir sebelumnya karena kita menginisiasi pernikahan kita berdua. Yeah. Jadi sebelum adanya Eco Wedding kita udah mikirin, kita gimana ya, mulai coba mikirin less waste wedding minimal di pernikahan kita. Jadi hadirnya Eco Wedding ini hadir karena permasalahan yang ingin kita persiapkan waktu kita sebelum menikah. Jadi waktu masih menjadi calon pengantin deh, sebelum jadi calon suami dan istri, kita udah mikirin gimana sih less waste wedding ini bisa diterapkan minimal di pernikahan kita. Nah, dari situ kita coba observasi dan coba kita analisis masalah-masalah apa aja sih yang terjadi di Indonesia, khususnya di wedding industry sektor. Nah, sebelum masuk dalam materi, kita mau sedikit share beberapa video singkat tentang Eco Wedding dan kenapa akhirnya Eco Wedding hadir. Yeah. Just 1 minute, mungkin kita bisa share sedikit videonya ke kita. Welcome to ecowedding.co. We are sustainable wedding planner in Indonesia. Did you know Indonesia has some big problems, especially in wedding industry? There are 4 problem identification in wedding industry, such as 35% food waste, 35% decoration waste, 15% souvenir waste, and 15% invitation waste. So, we need a solution, right? ecowedding.co has a 4 solution to solve the problem, such as waste management organizer, recycle product decoration, digital invitation, and upcycle souvenirs. Besides that, Eco Wedding has been succeeded to make some impacts such as 100 million rupiahs project value and 30,780 kilos waste collected until now. Therefore, we should make a collaboration with multi-stakeholders such as small medium enterprises, recycling industries, and community partners. Lastly, let's make circular economy together. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit profil singkat dari Eco Wedding. Jadi Eco Wedding hadir untuk menyelesaikan masalah awalnya permasalahan pernikahan kita berdua. Iya. Jadi ada 4 identifikasi masalah yang kita coba lihat waktu awal kita mau ingin menikah, dari mulai food waste-nya, terus mulai souvenir waste, terus juga decoration waste hingga invitation waste. Nah, bagaimana detailnya dan bagaimana kita mengelaborasi sistem itu, makanya kita buat 4 solusi. Nah, 4 solusi ini tertuang di dalam deck kita. Silakan Kak Anjar. Oke, ya jadi ya lokasi kita sendiri sih sebenarnya ada di Bekasi ya, balik lagi. Ini kita ada di Bekasi, lokasi kita ada di Bekasi. Bisa kalau ada yang mau main ke lokasi kita bisa, nanti tinggal kontak-kontak kita aja. Nah kemudian untuk waste wedding-nya sendiri dari ada 4 permasalahan. Yang pertama itu permasalahan di food waste atau sampah makanan, di mana ini adalah porsi yang terbesar dari semua sampah yang ditimbulkan dari sebuah pesta pernikahan. Kemudian 35%-nya timbul dari sampah dekorasi. Dan sisanya adalah 15% dari souvenir, kemudian dari undangan.
Nah, dari 4 masalah tersebut kita sudah memiliki solusinya masing-masing. Seperti dari food waste sendiri, kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas nantinya. Jadi dari sisa makanan yang masih layak untuk dikonsumsi, itu kita akan berikan kepada orang yang kurang mampu. Kemudian dari sampah untuk yang tidak bisa dikonsumsi itu bisa kita jadikan pupuk ya. Ya, kemudian dari sampah dekorasi itu sebenarnya kalau dekorasi kan kita paling sering gunain itu fresh flower ya, bunga-bunga yang hidup, yang masih segar. Nah, itu dari situ kita bisa jadikan sebagai dried flower nantinya setelah digunakan. Kemudian dried flower tersebut bisa digunakan kembali untuk dekorasi, atau baik dekorasi sebagai backdrop ataupun dekorasi di souvenir. Nah, atau ada pilihan lagi alternatif lainnya, dekorasinya menggunakan artificial flower. Jadi bisa digunakan berulang kali. Kemudian untuk sampah souvenir, kita sih lebih memilih untuk mengurangi sampah souvenir ini dengan cara memilih souvenir yang dari bahan-bahan daur ulang atau upcycle, atau souvenir yang bisa mengurangi mengurangi jejak karbon. Ya, jejak karbon. Itu misalkan ambil simpelnya kita tote bag ya untuk belanja. Itu kan bisa digunakan berulang kali untuk membawa barang ketika kita berbelanja, apalagi sekarang kan sudah nggak ada plastik ini lagi ya, plastik single use. Ya, plastik single use lagi di swalayan-swalayan. Kemudian sampah invitation atau undangan ini dengan lebih ke digital, karena sekarang kita juga udah di zaman digitalisasi. Jadi alangkah kita bisa memanfaatkan digitalisasi tersebut untuk undangan. Jadi, ya udah banyak lah ya sekarang undangan-undangan yang berbasis web, atau undangan yang tinggal di share via WA, atau kita bisa posting di Instagram juga, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk marketnya Eco Wedding sendiri, dari hasil observasi kita itu ya lebih dari 3.000 pasangan yang akan menikah setiap bulannya, itu di KUA Jakarta. Ya, berdasarkan di KUA Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang gitu. Nah, dari jumlah pasangan-pasangan yang akan menikah tersebut, itu kita menemukan bahwa hampir setiap bulannya 97 M ini yang dihasilkan oleh pasangan-pasangan tersebut untuk biaya untuk biaya nikahnya. Dan secara rata-rata sih ini sekitar 30 jutaan per pasangan yang menghabiskan biaya pernikahannya setiap bulan. Kemudian kita juga research juga. Ada 2 kategori di situ, premium market dan juga premium to middle market behavior. Di mana data di sana yang coba kita observasi ada 32 billion per month yang di-expense oleh market-market yang memang mereka tinggal di premium kayak Sumarekon, Kemang, Bintaro, area urban. Lalu untuk yang area premium to middle itu around 65 billion per month-nya dengan konsep intimate wedding. Yes. Oke, next. Ya, jadi dari situ sebenarnya marketnya dari Eco Wedding ini sebenarnya adalah calon pasangan yang tinggal di premium place, yaitu yang berada di A&B plus ya. Yes. Dan juga memiliki habit untuk sustainable and green lifestyle. Cocok banget ini karena ini marketnya kan mau nggak baik dan orang-orang yang sangat concern sama environmentalis. Yes. I think bisa dicoba lah. Nah,
Dan juga tentunya ya pasangan yang menyukai aktivitas-aktivitas berbasis SDGs. Oke, next. Nah, yang tadi ya seperti yang udah aku paparkan, jadi di sini eco-wedding itu akan membantu para calon pasangan yang ingin mengadakan pernikahan yang ramah lingkungan itu dengan memanage sampahnya. Kita nanti bekerja sama ya. Kita akan bekerja sama kembali dengan third party untuk memilah sampahnya tersebut. Kemudian membantu merecycle dekorasi produk-produk dekorasinya, dan kemudian membuatkan invitation digitalnya, dan juga membantu memberikan alternatif untuk souvenir upcycle-nya. Ya, jadi simpelnya adalah sebelum kita offer ke klien, biasanya kita assessment dulu ke klien atau pengantin. Sebenarnya yang mereka inginkan itu mau kayak gimana sih konsep pernikahannya. Nah, kita share assessment form ke klien, ke pengantin, lalu kita buat analisisnya. Oh, ternyata di ruangan ini occupancy rate-nya misalkan 100 meters per square. Jadi kebutuhannya untuk pemilahan sampah, terus AC yang dikeluarkan, terus tong sampah terpilah, itu sudah kita plotting sesuai dengan occupancy rate atau ruangan yang digunakan pada saat proses wedding reception itu dilakukan. Jadi adanya waste management organizer ini nantinya harapan kami adalah kami hadir, Eco Wedding hadir, di mana peran serta kami, kita juga pengen melaksanakan pernikahan yang ada secara sakral, namun tetap mengedepankan kaidah-kaidah tentang waste management organizer, dari mulai tong sampah terpilahnya, lalu juga mengurangi single use plastiknya, lalu juga memberikan offering berupa upcycle produk souvenir kepada tamu undangan, hingga digital invitation yang bisa meminimalisir sampah undangan yang terakibat pasca acara wedding. Jadi what we do adalah permasalahan yang selama ini terjadi waktu di pernikahan kita. That's why kita coba offer solusi-solusi ini. Awalnya dari mulai assessment, kita ngobrol banyak sama pengantin, dari pengantin akhirnya kita coba buat rundown yang memang disesuaikan dengan occupancy rate di suatu ruangan, dan kita pasca acara, dan di pasca acara pun kita juga ngasih waste management report gitu ke klien, bahwa mereka proof telah bertanggung jawab dalam pemilahan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan bagaimana bisa mengurangi jejak karbon. Kan setiap item-item yang ada bisa pada saat kita melakukan pernikahan kan ada tuh item-itemnya, dari mulai AC yang dikeluarkan berapa jam, listriknya, terus lampunya, itu kita hitung jejak karbon yang ada melalui waste management report kita, dan itu yang akan kita sampaikan, kita proof ke klien yang mereka menggunakan jasa kita. Iya, next. Gitu. Oke, next. Nah, ini package-package yang kita tawarkan dari Eco Wedding. Dan sebenarnya di luar ini pun kita juga bisa ya. Custom. Ya, bisa custom. Jadi ada yang budgetnya di bawah package Silver Wedding ini, kita masih bisa diskusikan lebih lanjut. Yeah. Jadi nggak terpaku dari package ini aja. Ya, sebenarnya poin dari kata kunci social impact as a service ini jadi salah satu subscription base kita yang kita coba offering ke pengantin. Jadi ada 3 package yang kita offer ke klien atau pengantin, adalah Silver Wedding Package, Gold Wedding Package, dan Platinum Wedding Package. Nah, untuk Silver Wedding Package sendiri around 30-50 packs paketnya, di mana 50 juta dapat apa aja. Mereka bisa dapat free wedding consultation gratis, terus free waste management report, catering, backdrop decor, venue, souvenir, MC, fotografer, hingga makeup artist, hingga free pick up to recycling company, free Eco Wedding Dropbox, free digital invitation, dan juga free Eco Wedding certification. Nah, terus bedanya apa dengan Gold Wedding Package yang 100 juta ini? Tentu perbedaannya adalah terletak pada live streaming. Jadi untuk Gold Wedding ini kita juga provide untuk live streamingnya. Jadi kalau yang awalnya itu without live streaming, di Gold Weddingnya kita provide live streaming. Jadi kalau misalnya mereka pengen buat intimate wedding, nah kita provide live streamingnya. Terus bagaimana dengan yang around 100-150 packs? Nah, bedanya adalah beda di packs cateringnya, sama beda di kualitas dari Dropbox yang digunakan. Nah, Dropbox ini juga kita pilah, ada 3 pilahan sampah yang coba kita buat, organik, anorganik, hingga misalkan ada limbah berbahaya kayak masker, itu bisa ditaruh juga di dalam Dropbox-nya itu. Jadi ada 3 Dropbox untuk yang di Platinum Wedding Package ini yang kita offer juga ke pengantin. Next. Nah,
Lalu bicara tentang impact statement ya, bisa Kak Anjar share? Ya, impact statement ini per hari ini dari project yang sudah kita lakukan itu sekitar dari 3 project wedding yang udah kita lakukan itu kita mengkoleksi sekitar 3.780 kg sampah baik itu, organik ataupun anorganik. Ya, itu udah secara keseluruhan. Kemudian dari situ sekitar omset kita itu sekitar 138 juta something ya. Around 138 juta something, dan kita pun juga bekerja sama dengan SDGs partner itu seperti Asoka dari Malaysia dan Singapura, kemudian Deutsche Bank dan Wiko South Korea dan komunitas berbagi nasi. Dan alhamdulillah 2021 yang lalu kita juga baru ikutan juga capacity building yang diselenggarakan oleh Asoka Changemaker di region Malaysia dan Singapura gitu yang ikutan Anjar karena memang base-nya adalah woman empowering ya di situ ya. Iya. Gitu. Oke, next. Nah, agak back. Back satu lagi. Oke. Nah ini portofolio ya. Iya, salah satu portofolio saya, terus juga ada klien kita, backdropnya juga pakai artificial flower, ada upcycle produknya juga yang kita gunakan. Terus kakak ipar kita juga menggunakan jasa eco wedding yang kita offering. Jadi start dari keluarga terdekat gitu, starting from our family gitu, dari keluarga, teman, dan mungkin next kita mau coba akuisisi untuk pengantin-pengantin yang memang dia udah mendaftarkan diri ke KUA itu yang mau coba kita grab sih pasar itu, intimate wedding. Iya, oke. Dan ini salah satu portfolio kita yang sempat diliput oleh Southeast Asia ya. Dari C2Day. Iya, C2Day. Oke. Nah ini tim kita, di sini ada aku, Anjar, sama Kak Arka juga. Iya. Oke. Nah ini kontak kita. Jadi teman-teman yang pengen merencanakan pernikahannya di bulan Februari ini, Maret ini, dan pengen konsultasi for free. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, sahabat Mongabay. Have a good day. Terima kasih Kak Anjar dan Kak Imam udah sharing nih dan membuka mata saya dan sahabat-sahabat Mongabay yang tadi menyaksikan ya, bahwa ternyata pesta pernikahan tuh nggak hanya sekedar mewah-mewahan aja gitu, tapi harus ada ibaratnya sisi-sisi kesadaran juga kan ya. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Kak Imam dan Kak Anjar. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Mongabay, silahkan sahabat Mongabay yang masih mau menuliskan pertanyaannya ke Kak Imam dan Kak Anjar. Saya ingin tanya ya ke Kak Imam dan Kak Anjar gitu. Nah, sebelum mungkin kita atau mungkin bagaimana masyarakat Indonesia bisa berkenalan dengan konsep eco wedding ini ya, atau pernikahan ramah lingkungan ini. Sebetulnya kalau dulu itu seperti apa sih waste handling atau cara menyikapi limbah-limbah hasil pesta pernikahan tersebut? Apakah memang jadi sampah aja tanpa diperhatikan dan dipilah, atau seperti apa? Kak Imam dan Kak Anjar, silahkan. Ya, izin menjawab. Jadi berdasarkan pengamatan kita, kakak ipar kami di sepupu yang lain, waktu kita hadir di suatu pernikahan, itu cukup kita sayangkan ya, kenapa sampah dari pasca pernikahan tercampur, tidak terpilah. Sedangkan budaya kita untuk melakukan pengolahan sampah yang bertanggung jawab, hal yang paling pertama dulunya adalah pemilahan sampah. Nah, setelah pemilahan sampah itu kita lihat, oh ternyata konsep wedding organizer yang ada saat ini di Indonesia existingnya adalah mencampurkan sampah makanan, dekorasi, terus hal-hal lainnya dalam satu bak penampungan sampah. Dan bahkan pun tidak sampai dilempar kepada recycling industri untuk mengolahnya. Nah, kami melihat bahwa permasalahan itu menjadi salah satu masalah yang harus kita selesaikan, apalagi Indonesia di 2022 ini sedang menjadi tuan rumah G20 2022 yang mengundang seluruh negara-negara berkembang dan juga maju untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan bagaimana bisa mengurangi jejak karbon. Nah, itu kita lihat bahwa permasalahan sampah di pernikahan itu cukup complicated. Dari mulai tadi pasca pernikahan sampah pun tidak ada pemilahan sampah, atau tidak ada drop box sampah terpilah yang ada di area gedung ataupun area manapun yang memang mereka bisa provide di situ. Lalu kedua adalah apakah setiap pengantin pernah berpikir sampah yang dikeluarkan itu lari kemana? Nah, kita ingin provide hal itu. Bagaimana sampah yang sudah kita pilah berdasarkan kategorinya organik dan anorganik, kalau kita angkut
kita angkut sampahnya lalu kita kasih kepada third party. Nah, third party ini adalah recycling industry yang mengolah sampah baik itu yang organik atau non-organik untuk nantinya akan kami kembalikan kepada pengantin kami. Sebagai contoh, ketika ada sampah organik, atau makanan yang diproduce, nah kita juga memprovide pupuk organik dari pasca pernikahan itu berupa pupuk organik kepada pengantin yang nanti bisa digunakan untuk urban farming di area perkarangan perumahan si pengantin tersebut. Dan kedua adalah hampir wedding planner yang ada tidak pernah membuat waste management report pasca acara, dan itu menjadi value added kami. Eco Wedding hadir, kita ingin memberikan value added atau nilai tambah gimana pasca acara kita telah membuat waste management report dari mulai sampai yang terpilah, jejak karbon yang dikeluarkan, itu kan sebenarnya bisa dihitung kan. Tapi wedding organizer kadang pun nggak peduli dengan hal-hal kayak itu. Nah, kita ingin coba provide hal itu secara total dengan harga yang sama dengan wedding planner yang ada secara konvensional. Itu yang menjadi diferensiasi kita dengan wedding planner yang lain. Mungkin kalau wedding planner dia over 30 juta buat packs-nya, kita pun juga bisa sama dengan packs yang demikian, tapi dengan value added yang berbeda dengan adanya waste management report, Dropbox, hingga kita juga bisa lemparkan kepada third party recycling industry untuk mengolah sampah yang sudah terpilah. Itu yang menjadi pengamatan kita kenapa akhirnya adanya Eco Wedding. Baik, terima kasih Kak Imam dan Kak Anjar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sudah dibilang bahwa ada waste management report ya, bahkan mungkin dari Eco Wedding juga menyediakan sertifikat gitu untuk para pengantin yang memakai jasa Eco Wedding. Nah, sebetulnya secara garis besar, indikator apa saja sih yang termasuk dan bisa dicap sebagai pernikahan ramah lingkungan gitu? Apakah ya harus semuanya ya, harus mulai dari makanan, dekorasi, sampai undangan, dan lain-lain? Apakah sebetulnya memang kalau misalnya kita fokus ke satu indikator saja, apakah sudah termasuk ramah lingkungan gitu? Gimana pandangan Kak Imam dan Kak Anjar? Silahkan. Iya, berdasarkan dengan story yang kita alami waktu kita ingin menikah di 2021 yang lalu, tentu indikator ada 4 yang menjadi indikator pesta pernikahan ramah lingkungan. Yang pertama adalah pastikan setiap kali kita menyelenggarakan pesta pernikahan ada salah satu fasilitas berupa Dropbox sampah terpilah, baik yang organik ataupun anorganik. Lalu kedua adalah pastikan undangan yang kita share kepada tamu undangan pun juga tidak menambah produksi sampah yang dikeluarkan dari sampah undangan. Maka dari itu kita memprovide invitation. Lalu ketiga ada food waste. Nah, food waste ini kan menjadi salah satu permasalahan juga pasca pernikahan. Nah, food waste ini juga kita provide, kita lempar kepada third party recycling industry untuk mengelola sampah organik itu menjadi pupuk organik yang nanti kita kembalikan kepada pengantin berupa pupuk organik yang bisa digunakan di perkarangannya. Dan terakhir ada upcycle product. Nah, upcycle product tadi disampaikan oleh Kak Anjar, kita menggunakan artificial flower ya. Untuk meminimalisir fresh flower, karena fresh flower pun juga salah satu penghasil sampah dekorasi juga. Iya, betul. Jadi pada intinya untuk indikator tersebut sebenarnya pertama barang-barang yang kita gunakan itu bisa didaur ulang ke nantinya. Kemudian sampah-sampah yang ditimbulkan dari pesta pernikahan tersebut itu bisa terdaur ulang atau terpilah dengan baik sehingga sampah yang dihasilkan tidak tercampur. Iya, tidak tercampur seperti itu. Bahkan saat pengangkutan pun kita bedakan. Saat pengangkutan organik kita angkut untuk untuk pengangkutan organik, untuk sampah anorganik kita angkut dari sampah anorganik. Itu yang sudah dilakukan juga oleh negara-negara maju seperti Jepang. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi memang negara-negara maju sendiri pun sudah mengadopsi ya sebetulnya sistem dan konsep seperti ini gitu. Betul. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sahabat Mongabai yang nonton ya, Kak Imam dan Kak Anjar. Sebetulnya keuntungannya ya untuk para pengantin sendiri atau mungkin tamu undangannya itu apa saja sih, selain mungkin tadi secara budget bisa disesuaikan, lalu juga mungkin dapat sertifikat, tapi apakah ada keuntungan-keuntungan lain gitu? Misalnya mungkin keuntungan kepuasan atau kebanggaan atau gimana sih, kalau mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Kak Imam dan Kak Anjar sendiri gitu. Nah, tentunya untuk pengalaman hampir mirip dengan wedding planner yang ada. Kita ada musiknya juga, ada makeup artisnya juga, ada MC-nya juga, ada fotografernya, semua hampir sama. Cuman yang kita ingin sampaikan pada sistem wedding planner Eco Wedding ini adalah bagaimana kesakralan dari setiap pernikahan yang ada itu tetap kita bertanggung jawab pada aspek-aspek ramah lingkungan dan juga tidak menodai
kesakralan pada saat proses ijab kabul. Jadi tetap itu akan menjadi satu kunci dari kita membuat wedding planner. Jadi tetap ada proses kesakralannya. Terus juga mereka pun yang telah menyumbang, maksudnya kan di dalam invitation biasanya kan suka ada tuh nomor rekeningnya segala macam. Nah itu juga bisa kita recap dan nantinya orang-orang yang telah menyumbang itu ke dalam rekening si pengantin itu pun bisa dikembalikan lagi ketika si tamu undangan itu ingin menikah kembali. Biasanya kan suka ada kan adat kayak gitu kan, kayak misalkan gue keluarga Jawa, terus Kak Anjal keluarga Padang, terus besoknya tamu undangan pengen nikah gitu minggu depan atau minggu lagi kan pasti kan harus kita kembaliin kan ampo yang kita kasih ampo yang mereka kasih pada kita nikah, terus kita kembali lagi kepada mereka yang pengen menikah di bulan depan atau 2 bulan depan. Jadi adanya invitation ini juga membantu juga mereka yang telah menyumbang ke dalam angpaunya ke kita, terus kita recap, ternyata yang nyumbang ini, nanti aku kembali lagi nanti pas pernikahan. Jadi bisa jadi database juga para pengantin yang pengen mereka ingin menyumbangkan kembali kepada tamu yang hadir pada acara pernikahan kita. Mungkin Kak Anjar ada tambahan? Iya, ya selain itu juga kita ini ya dari segi dekornya kita pun menyarankan sih bisa menggunakan artificial flower ya. Iya. Karena seringkali juga ya untuk pengantin seringkali juga dimintanya mau hidung, cuman again karena kita ingin meminimalisir produce dari fresh flower yang ada, kita sering banget nge-recommended untuk artificial flower yang digunakan untuk backdrop. Karena dengan kita bisa menggunakan artificial flower, setidaknya kita bisa mengurangi sampah dari fresh flower yang ada. Mungkin kita bisa combine fresh flower dan juga artificial flower, tapi porsinya lebih banyak artificial flower dibandingkan fresh flower. Iya. Jadi kita tetap nggak mematikan UMKM untuk fresh flower, karena dari sini fresh flower pun bisa kita daur ulang kembali menjadi dried flower sih. Gitu. Tapi porsinya lebih dikit ya. Baik, terima kasih nih untuk penjelasannya. Nah, mungkin boleh nggak ya kira-kira Kak Anjar dan Kak Imam jelasin ke kami semua step by step-nya ya untuk mengadopsi wedding yang ramah lingkungan ini gitu. Dari mulai persiapan sampai akhir banget biar sahabat Mongabay juga semakin jelas dan punya bayangan gitu ya. Gimana sih sebenarnya memulainya gitu? Dari planning sampai pelaksanaan sampai after eventnya juga. Silahkan Kak. Jadi kalau thank you Kak Agita pertanyaannya. Jadi kalau bicara dalam sistem pengolahan sampah bertanggung jawab di wedding industry itu ada 3, pre-production, production, dan post-production. Nah untuk pre-production biasanya kita kasih assessment form. Nah assessment form ini isinya apa aja? Occupancy rate di ruangan atau gedung yang ingin kita pakai untuk area pernikahan kita. Itu kan meliputi apa? Ada AC-nya, ada lampunya, terus ada listrik yang dikonsumsi, yang dikeluarkan. Nah itu biasanya kita buat list item. Kita ada list itemnya, mau acara kita misalkan 4 jam, berarti AC-nya 4 jam. Terus kan ada tuh kalkulator jejak karbon. Biasa kita masukin item-item yang ada. AC-nya berapa jam pemakaiannya, lampunya berapa jam pemakaiannya, terus lampu AC, terus juga ada sound system juga berapa jam pemakaiannya. Setelah itu kita kalikan dengan item dari kalkulator jejak karbon yang ada. Di Google pun banyak kalkulator jejak karbon. Jadi setelah kita buat pre-assessment, baru kita akhirnya provide rundown. Nah, rundown acara ini yang nanti akan digunakan pada saat production. Nah, tentunya pada saat pembuatan rundownnya kita perlu berkoordinasi dengan vendor catering, vendor venue, vendor MC, terus juga makeup artist, busana, fotografer, live streaming, semua yang kaitannya terlibat dalam rundown pelaksanaan acara kita biasanya H- sebulan sudah preparation. Jadi kita koordinasi langsung dengan vendor-vendor yang ada, gimana nih persiapan untuk rundownnya. Oh begini. Setelah udah dengan vendor, baru kita mulai plotting sampah, Dropbox sampah yang mau kita taruh itu udah berapa banyak titiknya. Karena kan kita udah punya dasar assessment. Nah assessment yang udah kita lakukan dari setiap item yang udah kita recap di dalam form assessment, baru kita tuangkan dalam rundown. Nah rundown ini masuk ke dalam production. Nah production ini baru akhirnya kita koordinasikan kepada liaison officer ataupun kru yang bertugas di masing-masing acara, baik itu catering, MC, terus juga makeup artist, catering, semua kru kita libatkan pada saat production. Nah post productionnya sampah yang terpilah diangkut oleh
pengangkutan sampah atau third party recycling industry yang menjadi mitra kita. Nah, setelah diangkut oleh third party kami, baru selang seminggu baru kami akan share waste management reportnya kepada pengantin kita. Nah, tentunya waste management report ini meliputi apa saja? Pertama, jejak karbon yang dikonsumsi dan dikeluarkan pada saat acara. Lalu kedua, berapa banyak sampah timbulan, baik yang terpilah, organik, anorganik. Lalu ketiga adalah berapa banyak tamu undangan yang hadir di lokasi. Apakah telah memenuhi prokes atau tidak, itu juga kita lampirkan. Terus keempat, lampiran-lampiran berupa editing video acara, terus juga editing video saat prewed, dan juga editing video-video lainnya. Dan kelima adalah dari budget yang mereka kasih ke kita akan buat kayak laporan pertanggungjawaban gitu yang ada di waste management report kepada pengantin, yang di akhir lampirannya berupa e-certificate yang buat lucu-lucuan kenang-kenangan gitu ke pengantin yang telah menggunakan jasa kita. Jadi itu sih yang biasa kita lakukan kepada calon-calon pengantin atau pengantin yang menggunakan jasa kita. Jadi yang pertama, lakukan dulu pre-assessment di pre-production. Jadi pre-production, production, dan post-production. Pre-productionnya jangan lupa assessment. Assessment apa aja? Dari mulai occupancy rate-nya, AC-nya berapa jam digunain, lampunya berapa jam digunain, terus berapa tamu undangan yang hadir, listriknya berapa, segala macam, sound system juga gimana, berapa lama, itu bisa dicek kok di item hitung jejak karbon yang ada di Google dan segala macam. Sama temanya kali. Sama temanya. Nah, tema pernikahannya kayak gimana ya kan? Mau dia Batak, Sunda, Jawa atau tema urban, persensus atau apa? Ya itu kita kembalikan lagi kepada kebutuhan klien. Nah, setelah udah jelas tuh asesmennya dari mulai konsep pernikahannya yang klien minta, terus juga item list apa aja yang ada saat di ruangan tersebut, baru kita tuangkan dalam bentuk rundown. Nah, rundown ini kita berkoordinasi dengan all of stakeholder atau vendor-vendor yang ada, dari mulai catering, terus juga makeup artist, terus busana, sound system, live streaming, MC, semua kru kita libatkan di sana, dan sekaligus plotting Dropbox terpilahnya. Nah, pasca acaranya baru kita angkut secara terpilah, dan terparti kita atau mitra kita yang akan mengangkut dan mendaur ulang sampahnya sesuai dengan kategori sampah yang dihasilkan pada saat pernikahan. Dan di akhir baru kita akan tuangkan dalam bentuk waste management report yang akan kita share kepada calon pengantin yang menggunakan jasa kita, dan ada gift berupa e-sertifikat itu yang bisa dipajang. Sekaligus foto mereka saat hari H. Baik, terima kasih Kak Imam dan Kak Anjar. Nah, saya tadi menangkap satu kata yang penting ya, yaitu tema gitu. Betul. Nah, saya mau tanya nih, biasanya kan tadi disebut ada AC gitu ya, AC listrik, udah pasti energi dong ya. Betul, kita ngomongin dari perspektif lingkungannya. Kalau misalnya kita ngomongin lokasi gitu, apakah bisa dibilang ada lokasi-lokasi yang lebih cocok untuk pernikahan ramah lingkungan, atau memang konsep ini tuh cocoknya ya udah buat di gedung aja gitu, atau gimana nih menurut Kak Anjar dan Kak Imam? Silakan. Kalau untuk lokasi kita sih menyesuaikan, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi sebenarnya ramah lingkungan itu bisa dilaksanakan dimanapun, karena semua ramah lingkungan di sini kita lebih ke item-item yang akan digunakan pada saat pelaksanaan acara gitu. Jadi sebenarnya mau itu di gedung ataupun di outdoor pun bisa dilakukan. Jadi nggak terpatok hanya di gedung aja. Karena waktu itu kita concernnya di gedung restoran, berarti kan yang kita assessment kan item energi yang ada di ruangan itu, dari mulai AC, lampunya, TV-nya, sound system. Tapi kalaupun mau dilakukan secara outdoor, kita juga bisa analisis. Kan di sana juga tetap ada penggunaan sound system, ada penggunaan lampu juga, yang tentu kita akan masukkan dalam list perhitungan kalkulator jejak karbon yang dihasilkan pada saat. Sama tergantung waktu sih. Tergantung waktu durasi. Kalau malam kan juga justru lebih banyak membutuhkan ini ya, energi lampu, listrik kayak gitu. Nah, kalau siang hari sebenarnya kalau di outdoor sih lebih hemat energi sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya terjadi hujan itu juga yang repot. Iya, itu. Jadi ada plus minus sebenarnya. Bahkan sampai kita juga pernah one day itu kayak nyewa pawang hujan buat memastikan itu tidak terjadi kehujanan, tapi akhirnya hujan juga. Oke, baik. Itu menarik ya. Jadi memang bisa dibilang outdoor atau indoor dimanapun itu ini bisa diadopsi ya gitu. Karena bayangan saya nih, karena akhir-akhir ini sedang tren ya di hutan pinus gitu, misalnya di pinggir pantai. Nah,
Nah, tapi tetap aja ada permasalahan. Misalnya kalau di hutan atau di pantai tiba-tiba sampahnya nggak terorganisir gitu ya. Mungkin ini juga jadi solusi juga gitu. Baik, terima kasih Kak Imam dan Kak Anjar. Nah, saya mau tanya juga nih. Tadi kan disebut ya sudah banyak sekali stakeholders atau mungkin mitra-mitra yang bergabung. Nah, apakah mitra-mitra ini sebelumnya juga sudah pernah nih Sorry putus-putus Kak. involve? Kenapa? Saya putus-putus ya. Halo, bisa didengar suara saya? Baik. Oke. Sinyal agak keputus, nggak tersampai dari pertanyaannya. Baik. Nggak apa-apa, saya mau ulang aja nih. Nah, tadi kan disebut kan oleh Kak Anjar dan Kak Imam bahwa ada mitra-mitra ya yang ikutan gitu. Nah, siapa saja sih sebenarnya mitra-mitra ini? Dan apakah mitra-mitra ini juga memang sebelumnya sudah familiar dengan konsep eco wedding ini atau memang ini baru banget dari Kak Imam dan Kak Anjar yang inisiasi di awal, dan bagaimana sih sebenarnya proses untuk meyakinkan mitra-mitra ini kalau ayo bergabung, ini potensinya bagus loh, semakin banyak masyarakat yang sadar dengan pernikahan ramah lingkungan sendiri. Gimana kira-kira kalau boleh sharing baik pengalamannya Kak Anjar dan Kak Imam sendiri? Kalau untuk mitra tentu karena kita from lokal, jadi kita memanfaatkan bank sampah yang ada di setiap lokasi si gedung tersebut ataupun lokasi tersebut. Misalkan lokasi pernikahannya misalkan di Bekasi, di sana ada bank sampah di area tersebut. Nah, kita akan libatkan lokal community seperti bank sampah. Nah, bank sampah ini yang berperan aktif baik dari sisi pemilahan, pengangkutan, dan juga melempar kepada recycling industry. Jadi sebelum kita masuk ke recycling industry, biasanya kita libatin bank sampah terdekat di wilayah tersebut. Misalkan areanya restoran di Bekasi, berarti kita akan libatkan bank sampah yang dekat dengan area restoran tersebut. Sehingga apa? Sehingga cost reduction yang dihasilkan dari acara tersebut bisa lebih hemat dibandingkan kita langsung jumping ke recycling industry, kan agak mahal. Betul. Iya. Jadi memang tadi pemetaan mitra terdekat tuh jadi salah satu perhitungan juga ya, apalagi kalau ngomongin dia nggak boncos. Bisa boncos tuh biaya ongkosnya ya. Nah, betul. Oke. Saya mau tanya nih ke Kak Anjar dan Kak Imam lagi, gimana sih sebenarnya pandemi ini mempengaruhi industri pernikahan? Kan dulu ya mungkin besar-besaran gitu dilaksanakan. Sekarang nih sudah mulai digitalisasi, sudah mulai live streaming, dan juga sudah semakin hemat ya secara budget dan lain-lain gitu. Nah, apakah pandemi ini bisa dibilang sebagai salah satu trigger juga untuk pernikahan yang lebih ramah lingkungan gitu? Gimana Kak Imam dan Kak Anjar? Kak Anjar dulu mungkin. Kalau menurut aku sih ya bisa dibilang pandemi ini jadi salah satu trigger untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan yang konsepnya ramah lingkungan. Kenapa? Karena ya dari jumlah undangan pun juga jadi lebih sedikit. Dibatasi. Ya, jadi terbatasi. Di mana kan jadinya sampah yang ditimbulkan pun juga seharusnya tidak lebih banyak dari yang biasanya. Nah, satu itu. Terus kemudian yang kedua, dari pandemi ini kita jadi lebih mengenal namanya live streaming, pernikahan yang ada live streamingnya, atau juga undangan yang invitation ya. Ya, jadi dari pandemi ini sih sebenarnya kita banyak belajar hal-hal yang ya bisa dibilang baru untuk bisa dikonsepkan dalam sebuah acara pernikahan. Ya, cuman kalau dari sisi cuan tentunya akan berkurang karena kan secara kapasitas tamu undangan kan dibatasi ya, hanya 30, 50, 100, dan paling banyak sih acara pernikahan yang kita pegang dengan klien adalah intimate wedding. Jadi paling cukup sering intimate wedding dibandingkan acara pernikahan yang cukup banyak, kayak kalau kayak di kampung-kampung kan langsung banyak gitu. Nah, kalau kita emang literally hanya 30, 50, maksimal 50 ya kita rata-rata. Iya. Intimate wedding sih rata-rata untuk pandemi ini, karena memang kita juga harus menjaga prokes dan segala macam. Kalau enggak bahaya juga kalau kita lebih dari occupancy rate-nya dari tamu undangan yang hadir, kita bisa juga kena denda atau sanksi. Itu yang kita hindari juga, Kak. Betul. Jadi memang semakin tricky sebetulnya pandemi ini ya. Tapi semoga nanti kedepannya ya setelah pandemi usai akan lebih baik. Nah, saya mau tanya nih, mungkin dari tadi Kak Imam bilang Kak Imam dari suku Jawa gitu, Kak Anjar dari suku Padang misalnya. Nah, saya mau tanya nih, kalau soal prinsip ya, kan secara di Indonesia nih tradisional masih amat sangat pemegang tradisi gitu ya, dan pesta pernikahan
sesuatu yang sangat sentimental gitu ya. Nah, Iya. pernah nggak sih mendapatkan mungkin pengalaman di mana klien-klien atau para pengantin sendiri tuh mendapatkan kesulitan gitu dari izin keluarga atau misalnya rekan-rekan sekitar gitu ya, kayak ngapain sih, ini kan sekali seumur hidup gitu, nggak Iya, iya. besar-besaran aja yang bagus sampai mewah gitu ya. Pernah nggak sih menghadapi seperti itu, Kak Imam dan Kak Anjar? Contoh case kliennya. Ada Boleh. sih. ada yang seperti itu, tapi ya balik lagi, sebenarnya kita eco-wedding ini ingin mengedukasi, banyak mengedukasi untuk lebih lebih bisa memilah sampah. Jadi tujuan kita yang paling utama adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari sebuah pernikahan itu bisa terolah dengan baik, kayak gitu. Tapi ngomongin sentimental itu pasti terjadi karena kan negara kita kan Iya. agak patriarki ya. Benar nggak sih bahasanya patriarki ya? Enggak sih. Jadi kita masih Apa sih memegang bahasanya? apa ya, tradisi gitu ya, apalagi Iya, kalau tradisi. ini harus tradisional gitu, masih Iya, harus iya. ada Nah, maksud- apalah gitu kan, makanan-makanan yang banyak atau Iya. bunga-bunga dan lain-lain. mungkin nggak usah jauh-jauh ke klien ya, kita sendiri pun juga waktu itu juga dihadapkan mau dengan konsep pernikahan gimana nih, konsep pernikahan Jawa atau Padang. Akhirnya kita ambil tengah-tengah aja, konsep modern umum yang biasa yang ada, jadi tidak mengkotak-kotakan dan segala macam, sehingga semua suku dan budaya bisa berbaur di sana gitu, tanpa menghilangkan kesakralan pernikahan tersebut. Jadi sebenarnya balik lagi ke klien sih ya, kalau kliennya pengen budaya A atau budaya B, kita juga akan provide tradisi tersebut. yang penting pada saat akhir acara nanti sampah-sampahnya mereka itu yang ditimbulkan sih bisa terolah dengan baik ya oleh kita, kayak gitu sih. Itu kunci utamanya. Baik. Terima kasih Kak Imam dan Kak Anjar. Nah, saya mau tanya lagi nih. Kan kalau kita ngomongin industri pernikahan ya, pesta gitu lah, pesta pernikahan. Berarti kaitannya masih rapat dengan event organizing gitu. Sedangkan event tuh di Indonesia nggak hanya pernikahan. Lagi ngetren misalnya bridal shower atau baby shower atau birthday party gitu ya, pesta pernikahan dan lain-lain. Nah, sebenarnya konsep seperti ini nih bisa nggak sih diadopsi juga gitu? Kan mirip-mirip ya, ada makanan, ada undangan, ada venue dan lain-lain. Gimana pandangan Kak Anjar dan Kak Imam? Terakhir ya, bulan Februari kemarin kita baru aja diundang menjadi salah satu MC dan juga mitra kami ya mengadakan birthday party, dan kita ngusulin juga salah satu konsepnya tentang less waste event. Jadi sebenarnya less waste wedding pun juga bisa diterapkan di less waste event. Jadi semua all of event, mau itu event serius, semi formal, conference dan segala macam itu bisa dilakukan dengan konsep wedding ini hanya salah satu trigger atau inisiatif pertama. Dan kita berharap sih eco wedding ini juga ingin tertarik buat masuk ke dalam konsep yang lebih general, which is itu adalah less waste event. Jadi semua event pun bisa diterapkan hal yang sama. Mungkin dengan tema konsep yang cukup berbeda, sesuai dengan format dari acara tersebut. Misalnya kalau kita bicara birthday party kan berarti kan yang ada kan hanya backdrop, terus makanan, terus juga undangan, terus ada dekorasinya juga, sama souvenir. Pasca souvenir kadang iya kadang enggak, kadang enggak. Terus apa lagi? Itu aja sih, nggak sebanyak kayak wedding ya. Kalau event kayak birthday party agak sedikit, persentasenya 30% something ya. Iya sama. Mungkin tata cara pelaksanaan eventnya kan juga berbeda, jadi lebih sedikit kan kalau birthday party itu. Gitu. Apalagi masih musim COVID gini ya Kak. Iya. Tinggi banget gitu. Nah, ada pertanyaan nih Kak. Nah ini nih asik nih dari Nisa Pramudia. Pertanyaannya, Kak, apakah resite eco wedding ini bisa dimanfaatkan kembali? Itu maksudnya apa ya? Residu ya? Residu apa nih? Residu ya, betul. Apakah residu eco wedding ini bisa dimanfaatkan kembali? Nah mungkin sahabat Mongabay Nisa Pramudia baru bergabung. Mungkin bisa dijelaskan lagi sama Kak Imam dan Kak Anjar, residu-residunya tuh apa saja yang diciptakan dari pesta pernikahan dan bagaimana pemanfaatannya? Silakan di list aja di poin-poin gitu, biar semakin gampang ingetnya. Bicara residu yang selama ini kita coba analisis ada 2 ya. Pertama sampah masker itu juga jadi residu. Terus kedua adalah
sampah makanan itu juga bisa jadi residu. Nah biasanya kalau untuk residu ini kita langsung lempar ke third party yang memang biasa ngerjain zero waste to landfill, entah dia pakai insinerator ataupun pakai teknologi lainnya yang mungkin bisa digunakan untuk mendaur ulang si residu itu. Mungkin bukan mendaur ulang ya melakukan incinerasi dari residu, karena kalau bicara residu konteksnya agak cukup sulit didaur ulang. Mungkin beberapa iya agak berbahaya juga. Tapi kalau bicara residu, beberapa platform pun udah ngelakuin hal itu ya, kayak Parompong nggak salah kita pernah lihat juga, Parompong juga ngelola sampah masker juga jadi bukan bak ya, semacam kayak tempat untuk wadah asap rokok. Okay. Biasanya sih itu yang kita gunakan nggak untuk dipakai kembali, tapi menjadi bentuk benda yang berbeda gitu Kak. Karena kalau residu agak berbahaya juga sih kalau dipakai kembali. Iya. Oke. Jadi memang limbah-limbahnya, terutama limbah-limbah berbahaya seperti masker, itu bisa dimanfaatkan, tapi yang paling penting adalah di-handle dengan tepat ya. Iya, betul. Betul, karena banyak sekali tuh kasus-kasus, misalnya masker-masker yang akhirnya di laut gitu ya. Dan tadi kalau mungkin saya boleh recap lagi, limbah-limbah yang dihasilkan tadi ada makanan, bisa jadi pupuk ya, lalu ada limbah-limbah dari dekorasi gitu, bisa jadi dried flower. Oke. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, Kak Imam dan Kak Anjar, boleh dong mungkin di-share pengalaman paling menarik nih selama menjalankan eco wedding. Oh, mohon maaf, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi nih, mumpung masih ada pertanyaan. Jadi pertanyaan dari saya kita hold dulu ya. Ada pertanyaan dari Limah Rusid. Nah, ini menarik. So far, testimoni dari para klien gimana, Kak? Nah, silahkan Kak Imam dan Kak Anjar, karena biasanya pesta pernikahan ini sekali seumur hidup gitu. Jadi pastinya mungkin belum ada pengalaman lain. Tapi seperti apa testimoni atau mungkin pengalaman-pengalaman dari klien-klien yang pernah dibantu oleh Kak Imam dan Kak Anjar di Eco Wedding? Silahkan. Kak Anjar dulu. Ya, jadi so far sih para klien kita sih puas ya dengan pelayanan dari kita, terus dan mereka juga jadi lebih mereka tuh kayak ternyata bisa ya ini dijadikan sebagai dekorasi, kemudian kayak mereka juga baru menyadari bahwa ya sampah-sampah yang mereka timbulkan dari pestanya mereka itu tuh ternyata sebanyak itu, terus tapi untungnya bisa diolah dengan baik oleh kita kayak gitu. Sama mungkin yang agak jadi pengalaman juga untuk klien yang kita handle, biasanya kayak kenapa sih harus gini. Kadang mereka tuh kayak ribet gitu buat kita lakukan assessment, karena ya mungkin dengan wedding planner yang lain kan assessmentnya ya udah biasa kayak wedding planner pada umumnya. Cuman karena kita ada satu assessment form khusus tambahan terkait ya tadi ngitung jejak karbon segala macam, mungkin agak awal-awal agak cukup ribet bagi klien, dan itu jadi PR kita juga buat mengedukasi bahwa ini penting loh buat kalian juga mengetahui jejak karbon yang dikeluarkan dan juga waste management report pasca acara gitu. Itu yang jadi challenge buat kita sih buat develop ini eco wedding dan mengedukasi klien kita atau pengantin kita mulai aware bagaimana memilah sampah, karena memilah sampah awalnya tuh hulunya adalah keluarga. Kalau keluarga kita misalkan nih, gue sama Anjar nikah ketika gue punya baby kan gue harus mengedukasi baby gue nanti yang nanti bakal gede untuk mulai sadar sejak dini untuk memilah sampah. Nah ketika dia udah tumbuh dewasa segala macam dan akhirnya dia married lagi kan, akhirnya dia bisa mengedukasi juga kepada pasangannya, keluarganya, tetangganya. Jadi kenapa pada akhirnya kita perlu start from wedding atau start from family, karena family itu jadi ujung tombak itu loh. Ujung tombak buat mengenalin bahwa pemilahan sampah itu harus dilakukan di rumah tangga atau family sebagai hulunya gitu. Iya. Baik. Oke, terima kasih Kak Imam dan Kak Anjar untuk menjawab pertanyaan sahabat Mongabai. Nah, pertanyaan penutup kalau gitu. Karena tadi disebutkan kata edukasi ya. Apa sih sebetulnya kata-kata penutup yang menjadi statement untuk sahabat Mongabai supaya semakin teredukasi dan mau mengadopsi konsep pernikahan atau pesta-pesta yang serupa seperti apa yang sudah diinisiasi Kak Anjar dan Kak Imam. Silakan Kak. Ya, kalau dari aku statementnya adalah kita harus responsible waste
event yang kita initiate, apapun itu, mau itu wedding, mau itu birthday party, bridal shower, dan segala macam. Nah, konteksnya di dalam eco wedding adalah dengan kita meresponsible our production and our consumption, sehingga kita bisa mengurangi jejak karbon dan juga sampah yang terpilah nantinya untuk kita daur ulang kepada third party ataupun mitra-mitra lokal seperti bank sampah. Karena responsible waste dan responsible production menjadi kata kunci. Kalau bicara SDGs pun juga ada di dalam poin itu, responsible consumption and production, di poin berapa ya, 12 atau berapa gitu. Pokoknya ada di dalam. Jadi konteks kita dalam wedding di sini adalah bagaimana kita selaku wedding planner mengedukasi si pengantin untuk mulai meresponsibel, bertanggung jawab terhadap sampah pernikahan di dalam pasca dan pre-production dalam hal ini. Jadi sesimpel itu, dengan kita meresponsibel dan bertanggung jawab terhadap sampah yang kita keluarkan di pernikahan, kita tuh tahu bahwa kita telah saving gas emission loh di pasca acara tersebut, dan tercantum dalam bentuk waste management report yang kita tampilkan kepada klien kita. Itu sih mungkin statement kita, walaupun memang awal-awal agak berat juga ngedukasi, ini apaan sih, ini barang apaan sih, kayak aduh gue nanti segala macam. Ya itu memang jadi salah satu PR dan challenging buat kita, dan ya at least kita sudah memulai minimal di lingkungan terdekat keluarga kita, kakak ipar kita, sepupu kita, itu mungkin yang bisa kita grab dulu gitu sebelum masuk ke mitra-mitra lebih luas, pengantin lebih luas. Baik, gimana kalau Kak Anjar sendiri? Ya, kalau dari aku sih statementnya adalah ya yang penting kita responsible waste management kita ya. Jadi dimanapun, kapanpun itu kita tetap harus bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan. Karena ya kita tahu bahwa lingkungan ini nggak cuma buat kita doang, jadi nanti akan ada penerus-penerus kita selanjutnya yang juga akan memakai lingkungan kita ini, gitu. Udah sih. Baik. Oke, terima kasih banyak Kak Imam dan Kak Anjar. Seru sekali ya. Kalau saya bisa simpulkan nih, pasti teman-teman yang sudah pernah dibantu oleh Kak Imam dan Kak Anjar di Eco Wedding pasti mempunyai rasa kebanggaan ya, karena bisa turut berkontribusi dalam menjaga sustainability atau keberlanjutan di salah satu acara paling sakral di hidupnya gitu ya, dan juga tadi membuat dan berkontribusi juga untuk SDG dan pastinya ekonomi sirkular juga. Keren banget apa yang Kak Imam dan Kak Anjar sudah inisiasi, dan semoga tadi pemaparan dari Kak Anjar dan Kak Imam bisa menginspirasi sahabat Mongabai semua dan juga mengedukasi ya. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kemana nih Kak Imam dan Kak Anjar nih? Bisa langsung follow di Instagram kita @ecowedding.co, atau di Instagram Kak Anjar atau ke Instagram aku bisa japri, DM segala macam. Terus kalau mau konsultasi tentang pernikahan teman-teman yang ingin diselenggarakan tahun ini juga bisa, feel free. Iya. Gratis, jadi harga nanti menyusul. Yang penting kita ngobrol dulu, kita asesmen bareng-bareng. Baik, bisa cek di Instagram @ecowedding.co ya, kalau nggak salah. Nah, baik, itu saja sahabat Mongabai semua. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita. Saya ingin mengingatkan sahabat Mongabai sekali lagi bahwa setiap hari Kamis kita akan terus bertemu di Bincang Alam. Silahkan follow Instagram @mongabai.id, follow juga Twitter di @mongabai.id, dan like Facebook page Mongabai Indonesia, dan juga subscribe YouTube Mongabai Indonesia. Dan jangan lupa kunjungi www.mongabai.co.id untuk mendapatkan berita teraktual tentang lingkungan setiap harinya. Dan kita akan bertemu lagi hari Kamis depan, dan kita akan masih mengobrolin soal inovasi, tapi beda inovasinya dengan inovasi yang sudah disampaikan Kak Anjar dan Kak Imam hari ini. Dan semoga tadi diskusinya bisa memberikan inspirasi sekali lagi. Terima kasih untuk Kak Imam dan Kak Anjar dari Eco Wedding. Terima kasih sahabat Mongabai semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Kita ketemu minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa. Selamat malam. Sehat selalu. Dadah, sehat selalu.